bekerja, mereka menikah, Anda semakin ditinggalkan. Betul nggak? Anak-anak saya pergi meninggalkan kami karena mereka sudah dewasa. Mereka nggak merasa perlu bersama-sama dengan kami. Saya hanya membuat dalam 1 tahun kita harus bertemu beberapa kali. Itu komitmen. Tapi saya nggak bisa tuntut mereka harus bersama-sama dengan kami. Karena mereka punya pekerjaan, mereka punya keluarga, mereka punya kesibukan. Itu anak-anak kita yang sudah dewasa, betul nggak? Sekarang saya tanya jujur, siapa yang nemenin bapak? Siapa yang nemenin ibu? Kan pasangan kita. Makanya baik-baik sama pasangan, Pak. Engkau jahat sama pasangan. Dengar baik-baik nih kamu bapak, kan masih bagian bapak-bapak nih. Engkau jahat sama istrimu, engkau semakin tua, nggak mampu jalan, engkau di atas kursi roda loh, Pak. Yang dorong istri, begitu ada turunan dilepasin loh, Pak. Wah, ibu dari rem lagi ya. Tuhan remah dari firman malam hari ini. Saya dapat ide yang luar biasa. Terima kasih pendeta ya, begitu ya saudara ya. Nanti kalau suamiku macam-macam ada turun aku lepas di situ, biar seolah kecelakaan. Makanya saya baik-baik sama istri saya. Buat apa? Supaya dia jagain saya, saudara. Kasih gelinding ya. Iya. Anda tahu ya, siapa teman kita seumur hidup? Pasangan kita sendiri. Ibu juga jangan judes sama suami. Saya suka ngajarin orang tua, ibu yang suka galak sama anak, nanti lihat anak juga galak. Mana bisa ibu bilang sama anak, jangan teriak-teriak, ngomong pelan-pelan, mama tidak tuli. Kalau saudara udah biasa berteriak kayak Tarsan begitu, percaya anak semua kayak gorila deh, percaya deh. Kalau Anda nggak ingin anak berteriak, Anda nggak perlu berteriak. Bisa nangkep? Bisa. Bapak kalau mandi nggak bawa handuk, nggak perlu teriak, woi handuk! Anak-anak kan teriak. Kalau Anda mandi nggak bawa handuk, udah keluar aja. Ya pakai celana dulu maksud saya, tapi nggak perlu teriak-teriak kayak Tarsan gitu. Udah tahu rahasianya, Pak? Halo? Ya, jadi kita sebagai suami belajar memberi itu betul-betul dengan apa ya? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan begitu. Ada seorang suami, nih Bapak ya, satu kali dia pulang olahraga, laki-laki ini umur 62 tahun, istrinya 58 tahun. Istrinya lagi masak pagi, sarapan gitulah. Ada anak gadisnya umur 25-an itu sedang dekat meja makan gitu. Nah suaminya selesai olahraga itu umur 62 tahun, dia bilang sama istrinya gini, Ma, istrinya kan bingung sambil goreng ikan itu, apa sih? Ada aja enggak? Secara jujur tahu, istrinya tuh nggak ngerti maksudnya suami itu apa. Akhirnya suami itu karena kehabisan asa, dia masuk ke dalam kamar, dia ambil Alkitab. Dia bacain ayat Alkitab dalam Korintus. Dia bilang begini, Bu, hai istri, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu, tapi hanya suami yang berkuasa. Langsung istrinya nangkep. Dia rupanya ngajak hubungan, tapi ngomongnya gitu. Jadi sekarang saya ngerti, Pak. Semenjak itu saya baru tahu, ternyata anjing itu kalau malam-malam suka gini, itu bukan ada setan. Itu ngajak kawin. Karena bapak tadi, gitu. Ibu belajar ya, kalau ada suami semua, nah itu artinya begitu. Udah ngerti belum, Bu? Ini kan lucu kan? Punya bahasa yang bagus, tapi suka pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh pasangan. Ayo ngomong jujur. Satu kali saya di Medan, datang ke rumah teman saya. Suaminya ini ngomong gini sama istri, Mak, bikin dulu. Saya lantas berpikir, apa arti kalimat bikin dulu? Tidak lama kemudian istrinya keluar membawa minuman sama pisang goreng. Oh, saya nangkep. Oh, artinya bikin dulu itu artinya buat sajian gitu, buat tamu. Bulan depan saya datang ke rumah yang sama, suaminya bilang begini, Mak, bikin dulu. Saya udah nangkep. Pasti ada kue dan ada minuman. Bapak Ibu tahu, ternyata yang keluar
itu nasi, sayur, ikan, minuman. Tatkala suaminya ke dalam, saya tanya sama sang ibu, Bu, saya mau tanya, apa arti kalimat bikin dulu? Karena menurut saya, bulan lalu ibu mengeluarkan pisang goreng dengan minuman, tapi kali ini makanan. Jadi saya bingung arti kalimat bikin dulu. Dia bilang begini, itu bisa-bisanya aku saja lah, Pak. Maksud ibu, kalau aku tidak bisa menerjemahkan kemauan suamiku, Pak Andreas, silakan aku. Apa sih, Bu, maksudnya? Jadi aku harus pinter-pinter menangkap maksud suami. Karena suami kalau bicara begitu tuh kadang-kadang nggak jelas. Bapak Ibu percaya nggak? Ada suami kalau bicara sama istrinya, ini, Pak. Istrinya, Pak. Karena istri nggak ngerti. Bayangin saudara ya, kita itu nggak cacat, tapi ngomong pakai bahasa yang tidak dimengerti. Ayo jujur, ada nggak dalam rumah tangga seperti begitu? Ada ya? Ada. Temen saya tuh bisu loh Bapak Ibu. Dia ngomong sama istrinya begini, Mah, sampai saya bertanya sama anaknya Bapak Ibu. Saya tanya gini, loh, papamu itu ngomong apa? Oh, katanya papa, nanti kita akan makan bebek panggang jam 2 siang, katanya begitu. Bebek panggang jam 2 siang. Bayangin, orang bisu saja bahasanya jelas. Nah, kita nggak bisu, Mah. Kadang-kadang, Mah. Saudara tahu, menikah itu tidak mudah loh. Makanya yang belum menikah pikir-pikir baik-baik lah. Contoh, suami istri di dalam melakukan hubungan malam. Suami itu kan, Bu, dia senang dengan yang terang, lampu terang. Sementara istri kalau sudah badannya berubah, dia malu. Makanya senang kalau berhubungan apa? Lampunya dimatikan, Pak. Kita senang terang, yang laki-laki, yang perempuan senang gelap. Nah, itu bisa berantem. Makanya lihat, perhatikan ibu-ibu, kalau ganti pakaian, sukanya apa? Di kamar mandi, sukanya di balik lemari. Dengar ya ibu-ibu ya, Anda kalau ganti pakaian, jangan di dalam kamar mandi, jangan di balik lemari, depan suami. Bu, lempar pelan-pelan. Nanti lihat suami. Saya sadar, karena perempuan malu dengan tubuhnya yang sudah berubah. Tapi tahu, suami itu senang sesuatu yang sensual, melihat sesuatu yang jelas gitu. Makanya ibu-ibu kalau sudah di rumah, maksud saya di kamar, berdua dengan suami, jangan pakai pakaian Satria Baja Hitam, Bu. Pakai kain panjang, kemben, digembok lagi. Jangan, Bu. Kalau sudah di kamar berdua dengan suami, pakai pakaian tidur. Tahu pakaian tidur? Itu loh, fitrase yang tipis itu. Kalau ada, gunting aja. Itu suami paling senang. Makanya saya bilang begini, Pak Sugiarto. Kalau misalnya kita menikah dengan pasangan kita waktu tidur malam, tadi kan saya bilang, istri senangnya gelap, suami senangnya terang. Gak usah ribut, pakai aja lampu disco, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Jadi dua-duanya dapet, Pak. Ya, nanti sebelum pulang mampir dulu ke toko lain. Lihat, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Gak usah berantem. Itu solusi yang baik. Orang Jawa ini lucu ya, kalau udah bicara soal seks wajahnya lunak gitu. Tapi diam-diam hobi suka lihat pornografi apa segala macem gitu. Di kantor ngomongin jorok. Saudara tahu, tempat yang paling baik bicara soal seks itu dalam keluarga dan di dalam gereja. Karena kalau di gereja tidak bicara soal seks, kalau di dalam keluarga tidak bicara soal seks, maka anak-anak akan cari pelajaran seks di luar. Dan sesuatu yang dari luar tidak bisa dipertanggungjawabkan kekudusannya. Seks adalah sesuatu yang kudus, bukan sesuatu yang tabu. Buat kita tabu. Lucu, saya suka bilang ya, ayo suami peluk istri, pantang. Lucu, peluk istri pantang. Cium istri, enggak. Aneh, cium istri orang semangat. Ini kan lucu laki-laki Jawa ini. Ya, harus berubah.
Nggak usah tersinggung Pak, saya juga orang Jawa. Begitu. Yang ketiga, apakah Anda memberi hadiah pada hari ulang tahunnya dan pada hari ulang tahun perkawinan? Perempuan tuh paling senang kalau hari perkawinan, hari ulang tahunnya tuh diingat. Ingat tuh bapak-bapak. Istri paling senang. Keterampilan seperti ini adalah disebut bukan hard skill, tapi soft skill. Seperti ada hardware, ada software. Nah, ini adalah keterampilan yang seharusnya kita latih di dalam hidup pernikahan kita. Ingat ya, sebuah rumah tangga itu fondasinya adalah pernikahan yang sehat. Nah, pernikahan itu nggak bisa diciptakan secara otomatis. Itu perlu dibangun, Bapak Ibu. Terus, Mas Jan, apakah Anda berusaha tidak mengecamnya dia di depan orang lain? Kita laki-laki, karena laki-laki itu adalah orang yang terbuka, Pak. Kalau kita nggak suka sama istri, kita suka mengecam pasangan kita di depan orang banyak. Saya belajar dari orang tua saya seperti begitu. Padahal perempuan paling tidak suka. Apalagi di depan anak-anak, itu akan mempermalukan dia di depan anak-anak. Kalau Anda nggak suka dengan istri Anda, tunggulah saat berdua, baru Anda kecam. Jangan di depan orang ketiga, di depan anak-anak. Bapak Ibu tahu, saya nggak pernah bercerita tentang kekurangan saya kepada orang tua saya, kepada adik-adik saya. Mereka tidak pernah tahu apa yang menjadi kekurangan istri saya. Saya nggak pernah cerita. Kenapa? Karena saya tidak mau di mata keluarga saya, istri saya menjadi rendah. Sebaliknya begitu. Dia nggak pernah cerita tentang kekurangan saya di depan keluarganya. Sehingga keluarganya selalu menganggap saya adalah pria yang baik. Kenapa? Karena istri saya tidak pernah bercerita. Itu etika yang harus kita belajar. Next. Apakah di samping uang belanja, Anda pun memberi uang yang ia bisa gunakan menurut keinginan dia? Ada seorang istri di Sumatera bagian timur di kota Jambi berkata begini pada saya kadang-kadang jengkel Pak Anda lihat suami saya. Dia memberi uang yang sedikit tapi makannya maunya macem-macem. Sehingga satu hari saya jengkel Pak. Saya beli Pak daging kucing. Teman saya bunuh dari tetangganya Pak. Saya bayar Pak. Dia minta macam-macam dengan uang yang sangat sedikit. Pak, Anda mesti tahu diri, harga makanan tuh sekarang mahal sekali. Kalau Anda ingin istrimu memasak yang enak, Anda harus tahu berapa yang harus diberikan. Kalau istrimu bisa dipercaya, sama seperti saya menikah istri saya karena saya percaya pada dia. Keuangan, bukan saya yang pegang, dia yang pegang. Tapi dia mesti cerita pada saya, uang itu buat apa saja. Kami terbuka. Kecuali kalau istri Anda boros, tidak bisa pegang uang, Anda yang harus pegang. Dan Anda harus kasih jatah buat istri. Ingat, setiap perempuan punya kebutuhan. Sama, Ibu, kalau Anda pegang uang, suami punya kebutuhan. Anda harus ingat, dia punya kebutuhan per hari berapa. Itu harus dicukupi. Tapi Anda harus hitung itu. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Yang sering kali saya tidak suka melihat keluarga adalah begini Bapak Ibu. Kita itu dibohongi dengan kartu kredit. Ya. Bayangkan, saya mempunyai sebuah kartu kredit yang diberikan oleh sebuah bank dengan nilai 1 bulan saya bisa membelanjakan 98 juta Pak. Kartu kredit saya kedua 76 juta. Kartu kredit saya yang ketiga 48 juta. Coba Anda hitung semuanya. Dari 3 kartu kredit saya bisa membelanjakan dalam 1 bulan lebih daripada 150 juta. Tapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Saya tidak pernah menggunakan kartu kredit saya sebesar itu karena saya tahu berapa income saya. Jangan lebih besar pasak dari tiang. Dari pertama kali saya menikah sampai saya berdiri di tempat ini, belum pernah saya merasakan artinya berhutang. Karena pada waktu Anda tidak bisa membayar tagihan Anda, bank akan merubahnya itu dalam bentuk pinjaman. Anda akan membayar minimal, dan Anda dibohongin dengan berkata, Anda cuma membayar